Sekarang ini di dunia ada 50 juta konten kreator dan influencer, dan duit yang muter itu 1.500 triliun rupiah. Amazing. Jadi kalau teman-teman semuanya nggak ikutan nih ke bandwagonnya kreator ekonomi, bakalan missing a lot. Nah, kali ini kita ditemanin ngobrol bareng Denny Santoso. Beliau adalah founder dari Tribelio. Dan kita akan kupas tuntas apa itu kreator ekonomi, gimana caranya teman-teman bisa ngambil manfaat dari ekonomi yang sedang bertumbuh itu untuk kemudian tentu aja bisa jadi rich creator. Oke, sebelum kita mulai, kenalin diri dulu dong. What have you been doing? Lagi ngapain aja nih sekarang ini, dan apa kaitannya dengan kreator ekonomi? Banyak banget sih, banyak banget. Jadi, dari mana ya mulainya ya? Kalau dari sisi content creator, sebenarnya sih aku sudah bikin konten itu sejak 2004 sebenarnya. 2004? Nggak ada media, nggak ada apa-apa kayak sekarang itu gitu kan. awal masih Facebook ya? Belum. Oh, belum Facebook bahkan? Apa itu? Belum. Majalah. Oke. So it's analog ya waktu itu ya, belum digital berarti ya kontennya. Oke. Jadi mindsetnya simple sih waktu itu kan. Aku kan jualan suplemen tuh. Nah, mindsetnya adalah orang beli suplemen tuh nggak. Which is sampai hari ini saya masih beli suplemennya. That's because of you. Beneran, sumpah. Really? Iya. Kalau ngerti baru beli, kalau nggak ngerti nggak beli kan gitu kan. Nah, waktu itu edukasinya nggak ada media kayak sekarang ya, pakai majalah mau nggak mau gitu. Dan ketika ada media sosial udah mulai masuk ke media sosial. Nah, dari situ sih sebenarnya awalnya. Nah, lama-lama masuk ke buku, masuk ke Twitter waktu itu, ke Facebook, ke Twitter. Nah, hari ini di Instagram, ada di TikTok, ada di YouTube. Gitu sih, ujung-ujungnya ya kayak sekarang. Nah, yang menarik kan kaosnya tulisannya Rich Creator tuh ya. Rich Creator, yes. Pertama gue udah tahu lo rich lah ya, gue tahu. Cuman gini, spesifiknya adalah, apa sih yang dimaksud dengan Rich Creator? Nah, itu menarik. Jadi, tahun lalu, itu sempat ngelihat konten creator di Amerika, namanya Justin Wells, itu menghasilkan 1,7 juta US dollar per year. Oke. Sendirian, nggak pakai karyawan. Oh really? Jadi kayak benar-benar solo content creator berarti dia ya? Yes, solopreneur lah, dia bilangnya solopreneur gitu. Angka itu kalau dirupiahkan jadi sekitar 20 sekian miliar. Nah, Indonesia sama Amerika beda GDP 1:20, sehingga harus dibagi 20. Ketemunya sekitar 1,2 M, 1,2 something M. Yang dibagi per bulan jadi 100 juta per bulan. So aku mikir kalau content creator di Indonesia bisa menghasilkan 100 juta per bulan, hidupnya udah enak. Oh iya. Mau di Jakarta kayak mau di Bali, asal nggak beli yang aneh-aneh gitu ya. Intinya adalah dengan 100 juta per bulan, ini harusnya udah enak nih. Tapi berarti dia nggak bisa cuma terima endorse. Dia harus menjual produk digital sebenarnya. Expertise dan knowledge-nya dibentuk sebagai produk digital dan dijual, ini bisa menghasilkan 100 juta. Nah, ini menarik ini. Kita akan ngomongin juga nanti tentang produk digital ya. Yes. Sebelum terlalu jauh ngomongnya, aku pengen balik lagi ke kreator ekonomi itu. Kalau tadi kan aku nyebut statistiknya di dunia kan ya. Kalau menurut Denny sendiri ngelihat di Indonesia, seberapa gede sih kreator ekonomi di negeri ini? Indonesia gede, tapi mereka tuh kayak mau masuk ke content creator tapi nggak ngerti duitnya dari mana. Mereka cuma benchmarknya adalah ke artis-artis aja, selebgram yang kayaknya kok mewah-mewah hidupnya. Tapi begitu nyemplung, duitnya dari mana? Mereka sama sekali nggak tahu. Jadi kayak bener-bener kayak anak TK banget lah yang baru masuk gitu. Makanya dibuat gerakan ini untuk nyadarin bahwa duit itu nggak cuma dari endorse aja loh. Lu udah sekolah selama 18 tahun ini bisa dijadiin produk dan dijual. Intinya ke situ sebenarnya. Oke, so definisi kreator ekonomi versi Denny Santoso itu apa? Kalau versi yang rich creator nih ceritanya nih, kita content creator yang jualan ini expertise dan experience, bukan yang entertainment. Kalau misalnya dia konten kreator, misalnya ngonten kayak saya ini kan konten kreator jatuhnya nih ya, itu masuk nggak ke dalam definisi konten kreator ekonomimu? Kalau di tempat kita masih content creator aja selama belum jualan produk digital. Jadi content creator itu kan meng-create konten. Nah, konten yang di-create ini ada duitnya nggak, ada labelnya nggak nih? Nah, kalau di versi kita, komunitas kita, konten yang di-create ada label harganya. Jadi Jadi kayak misalnya nih, aku buat podcast, buat monolog itu kan gratisan ya? Gratisan. Itu berarti belum ke komunitas. Nggak bisa jadi rich creator berarti gue bisa. ya? Bisa. Belum, tapi bisa gitu. Karena bisnis modelnya berbeda. Kan menghabiskan waktu untuk bikin konten. Tapi kontennya nggak ada label harga. Jadi harus dikasih endorse atau dikasih ads. Bisnis modelnya seperti itu gitu. Nah, followernya orang-orang yang masih sedikit nggak bisa ke sana dong. Endorse kagak masuk, ads-nya juga kecil sekali, kagak bisa hidup. Nah, artinya adalah dia harus menghabiskan waktunya untuk bikin konten yang ada label harganya. Itu menarik ya. Jadi definisi kreator ekonomi memang setiap orang bisa punya definisinya sendiri-sendiri. Kalau definisi yang paling umum itu kan
bicara ini sebuah industri yang lagi bertumbuh, yang di dalamnya ada content creator, ada influencers, ada content producer, yang dia making money di atas digital platform, yang itu sifatnya media. Gitu kan? Nah, itu definisi resminya kan kayak gitu tuh. Itu secara lebarnya begitu. Gitu. Jadi siapapun yang dia jadi content creator, dia ngonten dan dari kontennya itu dapat iklan, dia ada endorsement, ada sponsor. Sebenarnya dia udah ada dalam kreator ekonomi. Cuman yang menarik yang tadi kamu bilang tuh adalah bahwa kalau cuma ngandalin itu doang, ya mungkin susah jadi rich creator tadi. Creator sih. Ini sebenarnya lagi ngajak gue ini sebenarnya. Iyalah, gimana cara gue bisa kaya gitu? Jangan miskin terus. Diajarin ya teman-teman semuanya, ini konten kreator juga harus simak sampai habis ya. Oke, so ya mungkin kalau dia followersnya, subscriber sudah banyak, lumayan lah ya, AdSense-nya lumayan, sponsor mungkin datang. Tapi yang tadi menarik kan ketika Denny bilang, ya kalau followernya dikit gimana gitu kan? Subscriber dikit gimana AdSense, gitu? AdSense datang banyak, ya it's okay, tapi mesti konten terus kan? Rich creator udah harus konten terus sih. Nah, ini menarik. Kan maunya begitu kan. Rich creator nggak harus konten terus. Enggak. Gimana maksudnya? Karena kita create konten, kemudian dijual. Nah, selama ini laku kan nggak perlu konten-konten untuk cari duit kan sebenarnya kan. Ini kan laku. Oh, jadi dia creating products dong. Produk dalam bentuk konten sebenarnya. Dalam bentuk konten. Jadi kalau gitu singer jadi konten kan sebenarnya. Lagunya jadi konten. Lagunya jadi konten kan. Jadi kayak artis gitu bikin lagu terus dijual terus laku. Artisnya ngapain jalan-jalan lah. Masa dia ngonten terus gitu kan enggak. Oke. Let's start from the beginning. Jadi analoginya kayak gitu kurang lebih. Gue paham. Jadi misalnya gini, oke ini saya nih ya. Saya kan punya konten nih, monolog saya, podcast saya gitu ya. Saya juga dapat duit dari AdSense, juga dari endorsement, dari sponsor gitu. Tapi aku pengen jadi rich creator dong gitu. Walaupun insya Allah selama Tuhan ngasih aku kesempatan, aku pengen konten terus. Karena itu passionku, aku suka hobi dan pengen berbagi aja sama banyak orang. Tapi yang menarik adalah gimana caranya supaya aku dapetin pemasukan on top of itu kan gitu. Dan bahkan if one day aku mutusin aku pengen jalan-jalan dulu 3 bulan gitu misalnya nggak ngonten dulu, duitnya harus masuk kan gitu kan. Oke, so ini langsung aja nih ya. Jadi apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa jadi rich creator tadi yang tidak hanya bergantung pada AdSense dan endorsement dan sponsorship. So simple frameworknya aku dari sini. Dari yang pertama adalah pilih satu problem. Pilih satu problem yang biasanya sudah pernah diselesaikan sendiri. Problemnya siapa tuh? Problemmu. Ya, so pilih satu problem yang sudah pernah diselesaikan sendiri. Kalau misalkan kayak aku, gimana sih caranya Denny Santoso pertama konten, misalkan gimana Denny Santoso pertama kali public speaking dari yang introvert, itu bisa jadi sebuah produk sebenarnya. Jadi pick one problem, kemudian pick one solution. Kita pasti lihat banyak sekali solusi terhadap sebuah problem. Caranya si A, caranya si B, caranya si C, banyak banget. Pilih satu yang menurutmu paling cocok buat kamu deh, sehingga bisa dikasih personal story. Habis ketemu satu solusi, di framework-kan. Step 1 ini loh, step 2 ini loh, step 3 ini loh, dan seterusnya. Ada label harganya di framework-nya itu. So ikuti langkah gua, lu bakal solve this problem. That's it. Itu dulu ketemu tuh. Sebelum lanjut lagi, apakah itu harus sesuatu yang masalahnya kita, nggak bisa masalah orang lain, dan solusinya solusi kita, nggak bisa solusi orang lain? Better kita. Karena kalau solusi orang lain, berarti di tempat lain ada. Berarti orang bisa ke sana kemari, nggak beli produk kita. Gunanya kita as a content creator adalah, ini caraku loh. Orang follow kita karena trust sama kita nih. Nah, trust ini harus di leverage. Kalau caranya, pakai aja cara si A. Ya lama-lama ke sana semua. Kita nggak ke tempatan ini. Duitnya nggak ke kita. Gitu. So we sell trust kan sebenarnya. We create content untuk komunikasi. Komunikasi to build relationship. Relationship to build trust. Kita monetize the trust. So itu urutannya. Jadi walaupun misalnya aku tahu banyak cara, let's say ada 3 cara untuk menyelesaikan satu specific problem, akan lebih bagus kalau cara yang aku jual adalah cara yang aku sudah jalanin sendiri, dan aku bisa buktikan bahwa aku berhasil di situ. And you think that's the best solution untuk ini problem gitu. So your personal opinion itu matters banget. Jadi kita nggak bisa jual ilmu orang dong. Ilmu orang mungkin bisa, dalam konteksnya mesti ditwist sedikit. Misalnya, aku interview deh si A, gitu. Jadi kalau misalkan aku mau ngomongin tentang apapun itu dan aku butuh dokter buat ngomongin gitu, ya aku interview aja dokternya. Gitu. Jadi dan harus di-apply dulu dong, diaplikasikan dulu dong sebelum diajarin. Kalau tadi kan berarti kan harus ada proven gitu. bahwa gue udah buktikan sendiri. Sebaiknya begitu. Or kalau enggak, langsung case tadi.
si ini, jadi kita kayak mediator gitu. Si ini punya problem ini nih, ada dokternya nih, nyelesain ini penyakitnya jadi sembuh nih gitu. Nah, ini dikemas, kalau mau ini ada barangnya gitu. Oke. Tapi kitanya harus terlibat di dalam proses Sebisa itu ya? mungkin, sebisa mungkin. Oke. Karena personal brandingnya di situ. Kalau enggak dia akan beli langsung di dokternya. Right. Langsung itu di-bypass dia. aja Ya, gitu ngapain kan. juga gue beli di lu gitu kan. Iya. Mendingan langsung sumbernya aja kan Iya. gitu. Oke. Nah, itu caranya kayak begitu. Oke. So, let's say gue udah ketemu satu problem yang gue sendiri ngalamin dan gue berhasil nemukan cara untuk solving that problems. Oke. Bahwa gue caranya tuh gue belanja kemana-mana, belajar ke banyak guru nggak ada masalah. Nggak ada Tapi masalah. gue formulasikan lagi yang gue banget Yes. gitu. Dan setelah Yes. gue pakai cara gue ternyata it works. Jadi Yes. gue menjadi menjadi bukti Yes. bukti bahwa emang solutionnya works gitu ya. Jadi ini bukan jualan ludah lah ya yang sering Cara paling diomongin ya. gini, cara paling case tadi yang paling gampang banget deh. Aku lagi banyak konten parenting sama anak-anakku. Anak-anakku mulai konten semua kan kemarin itu. Dan salah satu topik yang kita bahas itu adalah gimana bikin anak kecil ini disiplin. Oke. Kita pakai namanya kitchen timer sejak umur 3 tahun. Everything yang dia lakuin itu ada timernya semua. Nah, hari ini itu benar-benar dia itu on time banget semuanya gitu kan. Dan orang mulai nanya, "Dan ajarin dong gimana caranya untuk bikin anak disiplin." Nah, tinggal dibuat e-course-nya aja. Selesai. Oke. Iya kan, From dijual- your personal experience. Iya. Gitu. Dan itu Gitu. jadi authentic dan orang Iya. jadi trust tadi itu ya Iya. sebenarnya Iya, kuncinya. buktinya mana? Anakku udah buktinya, selesai iya, gitu. iya, Ilmunya dari mana? Lu, aku udah praktekin, selesai. Nah, Gitu. kan konon katanya sekarang nih orang Gen Z itu kan ada trust issues gitu ya. Nah, apakah itu ada kaitan dengan itu ya? So, karena begini, semua orang kan bisa ngomong di internet. Bahkan lu tanya ChatGPT aja dapat konten dan lu akhirnya bisa ngomong aja apapun itu kan gitu kan. Iya. So maybe ya mungkin ini tebakan gue sih ya, Iya, bahwa akhirnya orang kasih value yang lebih ketika itu sesuatu yang lu jalanin Personal, sendiri yes. dan lu Bener. buktikan sendiri. Ini ada buktinya. Ini bukan kata ChatGPT loh. Yes. Bahkan bukan kata profesor itu. Karena bisa Iya, jadi iya, trust iya. issue-nya pun juga kepada profesor juga trust Iya, issue kan iya, gitu kan. iya. Gitu ya. Jadi Iya. jadi the more genuine Iya. your content Yes. gitu, walaupun mungkin it's not like the best one, Iya. Tapi But- solve the problem. it solve the problem. Ya kalau nggak solve nggak ada gunanya. Oh, iya. Oke. So, let's say aku udah dapat konten nih, solusi terhadap sebuah permasalahan yang aku sendiri sudah jalani dan aku udah bisa buktikan sendiri. Ya. Oke, itu first step. Second stepnya apa? Tinggal dijual aja situ. Gimana tuh ngejual Jadi, gimana? Tadi kan sudah dikasih framework-nya nih ya. Jadi udah ada problem, habis itu solution, udah ada framework-nya. Framework-nya udah jadi kayak step 1, step 2 gitu kan. Dijadiin produk digital dulu. Oke, apa E-book tuh? bisa, Oke. e-course bisa, audio bisa. Yang terakhir aku malah audio afirmasi yang Brainboost itu kan. Nah, model-model gitu ada planner, ada worksheet, ada template, apapun sih sebenarnya yang dibutuhkan. Nah, kemudian jadi produk digital itu ya udah tinggal dijual. Kalau aku kan jualnya di Travelio, di Traversity Iya, gitu. iya, iya. Udah tinggal dijual aja. Terus jualnya gimana? Jualnya ada beberapa. Step 1, follower sendiri. Oke. Ya kan kita udah cerita, udah punya personal branding gitu kan, follower sendiri jualan. Tapi follower sendiri nggak terlalu ngefek yang skill banget, nggak. Karena pasti akan begini sih. Nah, berikutnya harus iklan. Oke. Nah, iklan, ya ini akan terus jalan. Yang ketiga adalah leverage other people audience. Berarti kita pakai partner-partner, KOL, affiliate, dan sebagainya. Oke. So, 3 step ini. Oke. Gitu caranya. Oke. Jadi follower sendiri, iklan, habis itu Other people other leverage. people sih. Mau affiliate boleh, mau KOL boleh, di-endorse gitu Oke. boleh. Kalau KOL berarti kan kita keluar duit ya, bayar ya. Keluar duit, ya. Oke, kalau affiliate kan kita nggak keluar duit ya. Yes, iklan keluar duit. Iklan keluar duit. Ya. Oke, sebelum masuk ke situ, itu rada detail kita akan ngomongin nanti di belakang ya. Siap. Tadi kan nyebut tentang Traversity. Traversity. Oke, ceritain dulu deh mungkin teman-teman semuanya. Saya yakin sih pasti ada yang udah pernah dengar lah tentang Tribelio ya. Tapi Ya. aku nggak ingin asumsi. Jadi Oke. ulangin lagi Tribelio itu apa, Traversity itu apa, dan Oke. gimana itu bisa nopang kreator ekonomi yang lu ceritain tadi. Oke, so Travelio itu tools-nya. Jadi gini, kita fokus ke Traversity aja. Traversity sebenarnya singkatan dari Travelio University. Oh, oke. It's a marketplace yang berjualan expertise sama experience yang dikemas dalam bentuk produk-produk digital. Jadi kita mempertemukan antara content creator sama affiliate. Kita ada ribuan affiliate, lebih dari 10.000 affiliate di situ. Itu fungsi utama dari Tribelio itu? Iya. Oke. Dari Traversity itu gitu. Jadi as a content creator produknya ditaruh di mana? Kalau ditaruh di jualan sendiri ya nggak apa-apa juga. Cuman kita marketplace-nya aja. Ya kan, kita punya e-commerce dan sebagainya, ini untuk produk digital gitu. Jadi ditaruh di situ, mau jualan sendiri juga boleh, kita jualin juga bisa, dijual oleh affiliate juga bisa. So we connecting antara creators dan affiliate. Tribelio itu bukan kayak community platform gitu ya? Itu part of it, yes. Oh. Pendukungnya. But the core services itu bukan community building ya, Bukan. tapi lebih pada marketplace tadi. Iya,
Ya, community itu salah satu tools-nya untuk ngebantuin aja. Karena gini, setelah orang beli cara tadi parenting gitu, dia mau nanya-nanya. Gimana tuh untuk connect with the creators? Nah, kita ada platform community-nya. Gitu. Kalau ditaruh WhatsApp, iya bisa sih. Tapi kalau tambah banyak, wah, lemot. Gitu sih. Jadi akhirnya ditaruh di Tribelio yang platform community-nya. Jadi itu part of supporting tools gitu. So, aku content creator nih. Aku udah ngebuat tadi tuh mau e-book, e-course dan sebagainya. Terus yang aku lakukan adalah aku naruh ini digital product di Triversity. Nah, Triversity tadi di dalam Tribelio. Iya, Tribelio itu tools-nya. Triversity itu front end-nya, marketplace-nya. Oh, nama domainnya kan tribelio.com kan ya? Triversity.com juga ada. Oke. Nanti semuanya akan jadi satu sih. Nanti akan jadi dua. Jadi sekarang ini banyak ada Tribelio page, ada macam-macam. Intinya bulan-bulan Januari Februari kita akan jadi dua, Triversity dan Tribelio. Triversity jadi marketplace-nya, Tribelio itu tools-nya buat creator-nya. Oke. Aku pengen ngomongin ke yang Tribelio dulu ya, tools ya. Aku yang dulu, Triversity dulu ya. Jadi aku taruh produkku, digital product, e-book, e-course dan sebagainya di Triversity. Berarti itu udah ada LMS-nya di sana ya? Ada LMS-nya. Sistem untuk aku buat e-course di situ, ada yang ngebuat di situ ya? Itu bayar nggak? Enggak, kita revenue sharing. Kalau laku baru bayar. Oke. Berarti aku bisa buat e-course di Triversity? Atau e-bookku taruh di sana? Oke. Kemudian gimana tuh? Setelah aku naruh, and then what? Step satu. Kalau follower ya promosiin sendiri kan, berarti promosiin. Followers di media sosialku. Yes. Berarti aku nge-link ke sana. Aku promosi di IG-ku, di YouTube, terus aku nge-link ke page. Jadi ada product page-nya ya? Ada. Jadi tinggal dikasih link di bio-ku gitu kan, atau di link di deskripsi atau komen gitu. Itu kalau aku jualan sendiri nih, lewat jualan sendiri kayak gitu. Kalau tadi iklan juga sama berarti. Kalau aku iklan pasang sendiri, iklan, terus tarik linknya ke situ. Itu jadi tempat untuk lapaknya gue lah gitu Iya, marketplace sih. Iya, marketplace benar ya. Ini lapakku aja di sini, aku bisa pakai media sosialku atau bisa pakai yang iklan. Nah, kalau yang affiliate gimana tuh? Affiliate itu di sini tempat di Tribelio itu sudah banyak affiliate-nya. Ada lebih dari 10.000 affiliate kan. Nah, perkala kita tuh ngelihat produk-produk yang laku mana ya, kita kontakin creator-nya, kita kasih kayak exposure. Yo, ini ada namanya pitch night nih. Kita datengin semua affiliate kita, lu pitch night deh. Ceritain deh ke affiliate ini, apa hebatnya produk lu, kenapa orang harus jualan produkmu nih ceritanya. Jadi kita kasih exposure terus kayak gitu. Affiliate itu adanya di Tribelio-nya ya, bukan di Triversity-nya ya? Semua sama aja sih. Kan jadi satu, itu back end-nya kan satu. Gitu. Cuman basically Triversity itu adalah tempat kita naruh barang kita untuk kita jual. Nah, kemudian ada para affiliate sini yang tergabung dalam Tribelio, yang nantinya akan bantu ngejualin barang-barang kita yang di Triversity. Gitu. Apalagi kalau barangnya bagus, laku, terus supportnya bagus, kreatornya bisa bantuin bikin marketing kits. Ini lo video nih, aku kasih nih 10 video nih gitu. Supporter itu apa maksudnya? Support dari kreatornya. Kreatornya bisa ngasih kan. Ini ada 10 video nih. Affiliate pakai aja buat disebar-sebar gitu. Wah, affiliate-nya seneng banget. Ada berapa affiliate di situ? Lebih dari 12.000 kayaknya kita. Oh, wow. 12.000 ya. Gimana caranya misal aku punya produk e-course gitu, terus aku bisa dapetin banyak affiliates. Affiliate-nya under Tribelio. Kayak gimana caranya supaya mereka mau jualin produkku gitu? Jual sendiri dulu tadi yang pertama, tunjukin bahwa itu laku. Karena affiliate kalau dikasih lihat, ini ada produk baru nih, affiliate cuek aja, laku nggak? Gitu makanya, laku nggak? Pragmatis aja dia pikirnya ya. Kalau kagak laku, gue kagak mau promo. Jadi mereka minta yang laku aja gitu. Itu udah pasti kan. Kayak aku keluar duit loh, Dan, nggak mau nih aku coba-coba buat itu. Kan ini ada yang laku. Ngapain coba-coba barang baru gitu. Jadi selalu kayak, ini supportnya bagus loh, ini udah laku sekian loh, harus gitu. Itu kadang-kadang chicken and egg ya. Iya. Ya kita harus modal dulu ya. Akhirnya, kalau kita nggak punya followers banyak, ya lo harus modal iklan kan? Harus modal iklan. Supaya naik dulu penjualannya. Istilahnya buktiin dulu dong, ini beneran laku. Butuh berapa penjualan sebelum affiliates itu tertarik untuk jualin barang kita? Biasanya sih di bawah 100 sudah lumayan lah. 100 sudah lumayan. Untuk produk apa tuh? E-book gitu. Harga? E-book tuh harga sekitar 99 ribuan. Oke, jadi 100 jutaan lah ya. 100 penjualan untuk masing-masing 100 ribu lah, kurang lebih begitu ya? Iya, 10 jutaan lah ya. Oke. Ini ada mak-mak cuman bisa bikin resep masakan biar bikin bekal anak pasti habis gitu lah. Kurang lebih kayak gitu. Setiap bulan laku 1.000. Oh really? Jual berapa dia? 99.000. E-book bentar ya? E-book doang. Berapa halaman tuh e-book itu? Aku nggak lihat, aku nggak beli. Soalnya tuh e-book tuh macam-macam kan ya. Ada e-book yang sedikit banget halamannya, ada yang tebel banget, ada yang niat gitu ya. Sama kayak e-course gitu. Ada yang cuman 40 menit gitu selesai gitu, ada yang sampai 4 jam gitu ya. Itu nggak, itu ini mulai ngomongin produk ya, laku apa nggak laku ya. Sejauh mana ngefek? Ada ratingnya kan?
Orang kalau misalkan sudah lihat, habis kan kasih rating. Kalau ratingnya jelek, ya sudah. Jadi kalaupun misalnya dia e-course-nya cuma 40 menit, tapi ratingnya bagus dibandingkan e-course 4 jam, ratingnya jelek, tetap yang dibeli adalah yang ratingnya tinggi. Iya, pasti. So it's not about berapa jamnya, bukunya, berapa lama e-course-nya, tapi sejauh mana orang akan. Nah, rating itu bukannya bisa dimainin ya? Lu undang aja teman-teman followers tuh ngasih rating yang bagus gitu. Kan mesti beli dulu baru bisa rating. Oh, jadi dari buyer baru bisa rating. Iya. Tapi kadang-kadang agak tricky. Tricky-nya begini. Let's say ada buku yang cukup, kemarin ada e-book yang cukup lumayan sebenarnya. Pembahasannya middle up. Ya jadi lumayan lah nulisnya. Tapi begitu diiklanin, yang beli itu yang lower. Oh ya? Yang lower, maksudnya yang knowledge, maksudnya gini, anak TK yang beli, padahal bukunya anak SMP gitu. Oke. Feedbacknya kan jelek ya. Betul. Gue kagak ngerti ini, kagak jelas ini gini gitu kan. Di sini ngomongin strategi. Padahal bagus banget isi bukunya ya. Bagus, kalau sudah ngerti, oh strategi ini bagus nih. Tapi anak TK minta yang bener-bener inilah. Pragmatic. Gitu yang detail banget lah, minta disuapin banget lah gitu. Ini nggak ada di bukunya, langsung jelek gitu. Oke. Kalau dia bilang kayak buku bagus harusnya, iya sih. Itu salah jualannya dia kali ya. Salah target marketnya. Atau dia ketika buat caption dalam ads-nya gitu ya, itu nggak nakepin customer yang disasar. Tapi agak tricky juga, karena ketika dibilang kayak ini buat yang intermediate gitu, kagak ada yang beli. Semua orang mikir dirinya newbie. Right. Ya kan? Jadi paradoks ya. Aku belum apa-apa ya gitu. Ini paradoks ya. Jadi kayak kadang-kadang ya itu. Nah, apakah itu artinya bahwa buku-buku atau e-course yang untuk newbie itu akan selalu lebih laku dibandingkan yang intermediate? Harusnya iya. Ya kita lihat lah S3 sama TK gimana. Temennya banyak mana. Populasinya banyakan yang mana ya? Banyak TK lah pasti. Udah pasti. Oke. Itu bagus untuk gua tuh ya. Tapi bener sih. Jadi hampir semua teman-teman yang lihat video saya kan relatif kan rada berat ya sebenarnya. Kita ngomongin case studies ya. Yes. Tapi selalu komennya adalah you make things simpler. Jadi Mas Tidak ngebuat sebuah fenomena menjadi jelas tapi juga mudah juga diterima gitu. So kemudahan itu ternyata jadi fitur yang makes a lot of difference bagi orang. Jadi kalau misalnya gue bisa buat buku strategi tadi, tapi anak TK pun paham, nah itu kan bahkan bakal laku kan mestinya laku gitu laku kan? banget. So it's not about lo main di level mana, tapi gimana caranya lo bisa ngebuat itu dipahami oleh masyarakat umum. Karena kan lo nyebar barang lo kan ke masyarakat umum. Kecuali lo jualannya di kampus ke anak S3 doang gitu kan. Oke. Jadi nah, my next question would be gini. Saya ngerasa ini kayaknya gini, gue ngeliat ada teman-teman gue gitu ya, yang dia jualan digital product, e-book, e-course, lakunya luar biasa cepet. Padahal tuh biasa, begitu ngeliat, kok cuma gini doang ya? Iyalah. Ya kan? Yang salah siapa? Yang salah gue. Kenapa? Karena gue kacamatanya. Exactly, gue pakai kacamata gue yang sangat bias dan subjektif untuk motret sesuatu yang itu dijualkan ke publik. Kalau dijual ke gue nggak akan beli. Tapi kalau jual publik kan laku gitu kan. Nah, jadi ini sekaligus. Ini gue nanya nih jujur nih, beneran ya. Dan saya kira teman-teman bukan target market. Nah, teman-teman juga gini kan, ujung-ujungnya kalau mau jadi rich creator kan harus laku barang ya kan gitu. Kan lu kan tulisnya rich creator, bukannya smart creator kan. Iya. Bukannya advanced creator kan, rich creator kan. Nah ini konteksnya nih rich creator nih, supaya barang dagangan gue laku nih. So, apa sih tabiat market? Ini pertanyaan gue ya. Contoh gini aja, ketika aku ngiklanin rich market deh, rich creator deh, sudah pernah aku coba pakai angka 1 miliar. Apa aja? Dapetin duit 1 miliar gitu. Oke. Versus dapetin duit 100 juta. Lebih laku 100 juta ya? 100 juta lebih laku. 1 miliar, lu halu mah, Den. Oke. So, market itu kayak begitu ternyata. Benar-benar kita mesti tahu. 10 juta, nggak menarik sih 10 juta sih. Gue udah bisa sih 10 juta sih gitu. 100 tuh masih make sense. 1 miliar lu ngayal lah, nggak mungkin lah. Right. Gitu. Ya kan, berarti kan kita harus masuk ke kepalanya si target audience kita kan, target market kita kan. Apa yang make sense di dia, apa yang itu mencet tombol purchase-nya dia gitu ya. Contoh, yang terakhir kan produk aku yang audio itu. Kita sudah cukup lebar jualannya karena sudah laku beberapa ribu pieces gitu. Problemnya jadi unik. Problemnya itu kayak, Dan, ini kok nggak ada suaranya ya, audionya ya. Tim cek dong, kenapa nih gitu. Kita minta screenshot. Bu, tolong dong itu tombol volumenya di slide. Saya mati nggak? Gitu. Iya ya, keluar suaranya ya. Mati nggak lu? Segitu gitu. Tombolnya beneran ya volume gitu. Untuk mute gitu. Di slide aja selesai. Itu muncul gitu kan. Yang harusnya nggak pernah ada isu gitu. Ketika jualan ke teman-teman, ada isu nggak? Kita tanya. Enggak tuh, baik-baik aja tuh. Oke. Interesting.
Oke, gini, market kan beda-beda ya, piramida sih tentu aja kita tahu ya. Jadi kalau kita mau jualan volume banyak, ya kita ngambil yang di bottom of the pyramid gitu ya. Cuman ya konsekuensinya lo jangan yang susah-susah, yang ringan, yang simple dan sebagainya gitu kan. Dan harganya juga jangan mahal-mahal, karena lo ngejar volume. Kan gitu. Di bawah 300 oke. Di bawah 300. Itu produk apa di bawah 300? E-book di bawah 100 oke. E-book paling mahal ya, paling mahal tuh 190-an. Untuk e-book. Paling mahal. Berapapun halamannya ya. Berapapun halamannya. Oke, kalau e-course? E-course paling laku antara di bawah 300 paling laku. Kemudian berikutnya di bawah 700. Oke. Kalau sudah di atas itu mesti personal brandingnya masih kuat lah, mesti webinar dulu jualannya gitu. Nah, semakin kita berangkat naik ke atas, kan berarti kan marketnya makin sedikit. Logikanya kan kita ngambil margin, jadi harganya kita naikin tuh. Kan gitu kan? Logika bisnisnya kan kayak gitu kan? Piramidnya lebar banget gini. Oh gitu ya, piramidnya lebar banget, flat gitu ya? Lebar banget tuh gitu. Jadi yang bawah tuh bener-bener luas sekali. So misalnya gini, kalau Denny mau advice saya nih, ya, saya sebaiknya ngambil di bagian mana dari piramid itu. Let's say kita ada atas, tengah, bawah gitu aja. Mau duit berapa? Ya gue pengen kayak lu lah. Mau duit berapa? Semakin mau target. Gue pilih yang 1 miliar tadi, bukan yang 1 juta gue. 1 miliar masih bawa sih. Oh gitu ya? Masih bawa sih. Karena kalau begitu naik di atas ini 300 ribu, berarti mesti jualan banyak banget sih. Nah, berarti agak gini, trikinya begini. Begitu kita main di bawah banget, itu kita marginnya jadi tipis kan? Iya. Nggak bisa ngiklan kenceng. Jadi kalau aku, my strategy adalah main di angka sekitar 300 ribuan. The best sebenarnya. Untuk e-course? Untuk e-course. Okay. Di 300 ribuan tuh oke. Jadi begitu laku, kemarin berapa ya? Laku 3.000 begitu, udah 1 miliar. 3.000 something lah. Itu udah 1 miliar gitu. Sebulan 2 bulan udah dapet. Lah kan nggak 100 juta lagi. Sebulan 2 bulan dapat 1 miliar kan lumayan gitu. Tapi kalau kita main di 99 berarti itu kamu ngambil di middle berarti ya? Dengan harga 300 kategori middle ya? Middle agak, iya middle sih. Middle agak naik atau agak ke bawah tuh? Agak ke bawah dikit. Agak ke bawah dikit. Kalau middle agak naik, dia mampu. Di atas itu sampai 700 mampu. Dan itu ada yang beli juga? Ada. Cuman lebih sedikit volumenya? Lebih sedikit. Bisa dapetin 1 miliar juga nggak? Bisa, tapi agak lebih challenging. Gitu. Karena begitu market middle-nya habis, kita harus turun ke bawah dong. Nah, ke bawah ini edukasinya setengah mati. Istilahnya lebih banyak anak TK, sementara kita jualan SMP. Ya, kita nunggu SD-nya banyak dulu buku dong. Textbook aja kan? Oke. So, berarti suggestion-nya for me, untuk saya nih, ambilnya di middle, up, atau yang bawah. Audiensnya sekarang gimana, Dok? Oh, bagusnya memang harus in par dengan audiens saya ya? Audiensnya, itu paling cepet kan? Maksudnya dikasih gitu, terus audiensnya langsung ambil gitu kan oke. Daripada ngajarin yang nol lagi audiensku gitu. Tuh ada di middle, ada di atas, ada di up. Berarti enaknya di tengah yang ngambil dulu. Di tengah, atas banget tuh kadang-kadang nggak mau beli beginian. Oke. Gue kenal tinggal telepon, ngapain lu baca buku gitu kan. Ada yang begitu kan, kalau atas banget tuh begitu. Iya. Berarti di angka 300 tuh masih oke ya? 300 sampai 600 harusnya masih oke sih. Masih oke. Untuk e-course ya? Kalau e-book 100.000 deh, sampai 200? Ya, e-book 99 sampai 199 oke. Oke. Apa, balik lagi, karena niatnya supaya cepet kaya gitu ya, kreator. Terus, bagusnya gue buat, jangan saya deh, teman-teman di konten kreator ya, apapun genrenya, apapun topiknya gitu ya, yang based on data yang ada di Tribelio, produk apa yang paling laku, jenis tipe digital produknya apa, temanya atau topiknya apa? Cari duit. Harusnya gue tahu itu. Cara FYP di TikTok untuk dapat ini gitu. Jadi ujung depannya, belakangnya harus ada duitnya tuh, harus ada rupiahnya. Pokoknya urusan itu, ya health, wealth, sama relationship sih sebenarnya sih. Health, wealth, relationship. Ya 3 itu kan nggak pernah mati ya. Berarti gue nggak bisa laku nih, karena gue kagak ada yang 3 itu. Oke. Gitu. Jadi health itu apa health? Health. Oh, health, kesehatan. Health, wealth, relationships. Kagak pernah mati. Sisanya baru hobi. Oke. Nah, aku tuh ada apa asumsi ya. Oke. Karena mungkin itu bias ya, karena aku kan sekarang kan ke corporate ya. Aku nggak main di publik ya. Dan asumsi yang muncul di kepalaku berdasarkan beberapa kali ketemu sama teman-teman di korporasi itu adalah mereka udah menghindari sesuatu yang sifatnya generik. Oke. So mereka butuh sesuatu yang lebih real, lebih konkret, lebih spesifik gitu. Jadi kita bilang misalnya motivation gitu udah nggak menarik lagi gitu. Tapi spesifik naikin sales gitu. Walaupun isinya motivation, tapi naikin sales gitu kan. Nah, apakah hal yang sama berlaku juga di dunia Aku kasih case tadi di mana Rich Creator ini bisa membantu corporate sebenarnya. Jadi misalnya kemarin ada beberapa teman, misalnya ada yang punya pabrik maklun skincare. Pabrik maklun skincare kan bukan content creator, bukan yang gimana-gimana gitu kan. Nah, strateginya gimana?
dia butuh sales, dia butuh prospek untuk ambil barang maklun di tempat dia. Nah, kenapa nggak bikin e-course ngajarin A sampai Z gimana how to build your own skincare brand dengan budget 50 juta. That's it. Nah, e-course ini dijual, yang beli otomatis pengen bikin brand dong dengan budget segitu dong. Upsell aja ke maklunnya. Daripada ketemu satu-satu terus diajarin manual satu-satu. Kan mending dibuat seperti itu. Nah, goal-nya apa? Goal-nya adalah let's say ini dijual 500.000 deh atau dijual 1 juta deh. Angka 1 juta itu bisa jadi income buat iklan. Jadi akan jadi kalau jalan, dia akan jadi mesin generator prospek buat company ini tanpa nambah budget. Company ini kan si Maklun tadi itu Maklun kan? itu. Jadi sebenarnya kita bantuin si Maklun itu untuk cari prospek untuk jadi customer-nya dia. Ditanya budgetnya berapa, Den? Unlimited lah. Setiap orang beli 1 juta, balikin aja buat iklan. Itu bisnis model gimana? Kita dapat duitnya dari penjualan e-course-nya. Course-nya dijual 1 juta misalnya. Nah, orang beli 1 juta ini buat ngiklan aja. Jadi kan never ending, datang terus tuh. Terus duitnya kita dapatnya dari maklunnya tetap. Jadi tetap kita dibayar oleh si maklunnya per prospek gitu kan? Enggak, ini pabriknya yang bikin e-course itu maksudnya. So si kreatornya adalah si pabriknya tadi. Jadi dia akan mengabsorb ini semua. Jadi kayak biaya iklannya diabsorb sama income dari situ. Kan nggak ada additional cost kan. Database datang terus tuh. Gitu caranya. Ini kita nggak berasa udah 30 menit nih ternyata. Aku udah paham tentang produknya ya. Jadi produknya apa, dengan price range yang seperti apa, dan gimana caranya narik supaya orang mau jadi affiliate. Sebelum masuk ngomongin affiliate, kira-kira aku harus anggarin iklan berapa tuh supaya akhirnya penjualannya bagus sehingga affiliate tertarik? Iklan ngetes pertama itu sekitar 100.000 sampai 150.000 per day per produk. Itu minimal. Ya udah tes aja begitu seminggu, 2 minggu ganti terus kreatifnya ganti terus. Itu sih. Nah, kalau sudah jalan harusnya di angka itu ROAS atau CAC-nya itu sekitar biasanya 1:3 target kita. Jadi kalau misalkan spending 100.000 harusnya dapat 300.000. Berarti ROAS 1:3 itu on average lah. On average. Yang bagus bisa 1:9 gitu bisa sih. Untuk digital produk bagus sih ya, karena kan kita nggak ada biaya produksi. Kecuali kalau misalnya saya jualan baju gitu ya. Mungkin 1:3 jadi terlalu tipis nanti marginnya ya. Yes, gitu. So on average 1:3. Semua digital produk itu e-course ataupun e-book itu 1:3 ya? On average aja. On average. Ada yang lebih dari itu. Aku pernah 1:12, pernah. Enak banget. 1 juta dapat 12 gitu. Depends on the product juga dan timing juga gitu ya? Iya. Marketnya luas nggak? Gitu. Kadang-kadang kita combine ya. Jadi misalkan iklan jalan, tetapi KOL jalan nih. Ketika KOL jalan, orang kan lebih aware. Jadi sebenarnya iklan kita tuh bukan first orang lihat, tetapi sudah beberapa kali lihat dari KOL itu, terus ada iklannya dia beli gitu. Itu lebih turun lagi. Butuh waktu berapa lama atau kita ngiklan sampai kemudian traction-nya tuh berasa dan akhirnya ya cuan gitu? Seminggu 2 minggu, 2 minggu lah. 2 minggu itu untuk nyoba-nyoba. Gitu. Tapi perlu kita pahami bahwa product market fit-nya harus oke. Sebelum ngiklan. Iya, ngiklan memang bisa buat ngetes, tapi on average kalau produk market fit-nya ternyata produk ini nggak disukai market, mau ngiklan sampai capek juga nggak bisa gitu. Asumsinya produk market fit-nya oke. Nah, itu 2 minggu, 3 minggu, sebulan tuh mentok lah. Setelah ngiklan 2-3 minggu itu dan terbukti bahwa traction-nya bagus, ada penjualan positif ratings-nya, budgetnya naikin dong. Budgetnya naik ya? Iya. Berarti tetap harus ngiklan. Bisa nggak tinggal ngandalin affiliate aja? I would say affiliate itu masih sekitar 10%-an lah. Dari total revenue? Iya, jadi nggak terlalu. 15% lah, mentok di 20%. 80%-nya di iklan. 70% di iklan. Oh, masih 70% masih di iklan? Ya. 15% dari affiliates? 15-20%. 10-20%. Oke, yang sisanya? Organik kita. Kan kita kadang-kadang posting. Meskipun nggak tiap hari ya. Jadi iklan tuh masih tetap ngefek ya sekarang? Oh, sangat. Gitu ya. Kalau orang nggak iklan nggak jualan katanya gitu ya? Yes. Betul ya? Yes. Kalau nggak berani iklan ya jangan buat bisnis. Oke, berarti kalau 100.000 per hari, per bulan aku nyiapin 4 juta kurang lebih. 3 jutaan, 3,5. 3 juta ya. Itu udah cukup aman untuk dapetin revenue sekitar itu hampir 10 100 juta ya berarti ya? Enggak dong, 10 juta kan, 1/3. 1/3 dari 3 juta kali 3 cuma 10 juta. Berarti kalau pengen dapat 100 juta, gue harus ngiklan 30 juta? Kurang lebih kayak gitu. Oke. Ya nggak apa-apa lah dapat 100 juta. Nggak apa-apa. 3 miliar dapat 10 miliar juga nggak apa-apa. So, akhir ini kan rame nih orang ngomongin affiliate, gue bisa dapetin hampir 1 miliar dari jadi affiliates doang gitu ya. Itu benar itu? 1 miliar mungkin agak jarang ya. Kebanyakan rata-rata sih masih ya oke lah buat hidup itu bisa lah. Tapi bukan yang angkanya kayak 1 miliar gitu. Rata-rata affiliates yang berhasil itu dia penghasilannya berapa dari fee affiliates-nya?
majority itu masih di bawah UMR sebenarnya. Majority, kita ngomong majority. Kalau misalnya ngambil dari affiliates only, affiliates fee only. Iya, tapi ada beberapa affiliate yang sudah cukup lumayan. Itu memang bisa kayak angkanya memang bisa gede sih, kayak 100 juta sekali promoin gitu, 100 juta. Itu juga ada gitu. Bukan nggak ada. Tapi kalau dibilang on average itu udah di atas UMR sih. Itu per month kan ya? Per month. Jadi sekitar 5 juta per bulan itu. 5 sampai 10 itu normal sih sebenarnya. Normal affiliates. Cuman majority itu masih belajar karena dunia affiliate di Indonesia itu kan masih baru masuk. Jadi orang masih kayak coba-coba gimana sih caranya. Itu lebih banyak di situ sebenarnya. Mediumnya sudah mulai terbentuk yang angkanya sekitar 5 juta sampai 10 juta, 15 juga ada gitu. Tapi kalau yang sampai 100 juta sampai lebih itu ada tapi jarang. Itu benar-benar yang udah master pro gitu. Itu di angka itu gitu. Oke, so masih tetap iklan berarti ya. Nggak masalah kalau misalnya tadi ya ruasnya sampai 1:3 untuk digital produk, oke lah gitu ya. Iya. Kalau produknya bagus kan 1:6 gitu kan ya. Oke. Soalnya kalau misalnya saya jualan kelas gitu ya, offline gitu. Oke. Itu kita targetnya 1:10. Kalau di bawah 1:10 kita anggap nggak oke. Kenapa? Karena ongkosnya kan mahal gitu. Ongkosnya mahal. Nah, kalau ini kan hampir nggak ada. Iya sih, ya. Ya. Kita kalau dapat 1:, gue pernah kemarin baru aja ngebuat program, itu ruas gue 1:35, bro. Mantap. Dan belum ada seminggu gue pasang iklan, gue hentikan. Kenapa? Habis udah seats-nya. Itu about 50 lah. Emang kita batasin 50 orang. Ya, cuman balik lagi kan ada ongkosnya ya. Dan saya harus hadir di sana. So, ya kan. Makanya kalau digital product kan, gue nggak harus ke sana. Dan lo mau duplikasi sampai 1 juta pun juga nggak ada isu gitu kan, karena nggak ada cost, variable cost-nya nggak ada sama sekali kan gitu kan. Iklan doang. Ya. Server mungkin iya, tapi server kecil sekali. Server memang harus bayar di Tribelio. Server videonya. Itu nggak diupload di sana, di Traverse City. Nggak. Kita ada 2 pilihan. Either pakai server sendiri, ada tutorialnya sih, atau pakai YouTube. Oke. Gitu. Tapi kecil sih. Cost-nya kecil sekali sih. Jadi untuk misalkan pendapatan kayak 1 miliar gitu, maybe cuma 100.000, 200.000 paling. Nggak signifikan lah ya. Nggak ngefek sih. Oke lah gitu. Oke, great. Wow, kayaknya gue harus segera buat digital product supaya gue juga bisa kaya. Jadi rich creator kayak gue ini. Oke, last but not least, boleh dong share advice untuk teman-teman nih, khususnya para content creator, atau teman-teman lah ya, pada umumnya yang memang ingin manfaatkan kreator ekonomi. Apa yang harus mereka lakukan pertama, dan apa kunci suksesnya? I think lebih banyak ke mindset sih. Biasanya problem-problem mereka ketika baru mulai itu selalu internal problem, di mana kayak aku nggak berani konten lah, nggak berani teman inilah, gua jelek lah, emang baru nyadar gitu kan. Nah kayak gitu-gitu tuh loh sebenarnya. Jadi kayak problem-problem itu mereka berasa harus mencari problem di luar sana yang keren banget untuk bisa dijual. Padahal sekedar kayak bikin anak bisa belajar ngomong lebih cepat, bisa parenting kayak tadi, disiplin, itu laku sebenarnya. Bisa masak masakan Nusantara dengan bumbu rempah, itu laku. Nah itu aja. Satu itu, sama audience building. Audience building memang penting banget ya. Jadi ngerti bikin konten untuk mengumpulkan audience. Jadi belajar kayak di Dong Indrawan gini kan oke gitu kan ya. Jadi followernya kebentuk. Nah ilmu-ilmu itu sebenarnya. Komunikasi, selling skill, audience building. Itu penting sih. Gitu. Wow! Saya sendiri udah tidak sabar untuk segera ngebuat konten. Nanti insya Allah mau gue taruh di Traverse City. Sarah, tolong bantuin jualan ya. Oh siap. Tolong dibimbingin ini ya. Siap. Supaya bisa jadi rich creator juga. Demikian juga teman-teman semuanya. Ya. Oke, thank you. Thank you so much. Thank you.